Pada saat ini saya Teacher Satyau melakukan perekaman beberapa chapter materi grammar. Grammar itu tata bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris punya grammar, punya chapter yang A, B, C, D, E bermacam-macam. Kalian kombinasikan video ini dengan yang lain, dengan materi chapter yang lain supaya belajarnya saling melengkapi ya. Tidak cukup hanya satu ini saja kalian langsung instan, langsung permanen paham, understand. Nggak bisa, harus ekstra, harus rajin, harus punya konsistensi, niat gitu ya. Orang bisa itu karena dia sudah terbiasa. Langsung saja kita mulai belajar kata kerja dengan subjek pronoun he, she. He, she, it aslinya. Orang ketiga tunggal itu he, she, it. Bahasa kerennya third person singular ya. Nah, gini, oke, kita lihat dulu. Kalau untuk orang ketiga tunggal he, she, it, pilihannya hanya ada dua di kalimat yang positif ya, gitu. Pilihannya antara kata kerja bentuk kedua dengan kata kerja yang ditambahin dengan SIS. Ketika dia ditambahin SIS pada kata kerjanya itu berarti dia present tense, present act, present action, activity. Nah, kalau kata kerja bentuk kedua artinya aktivitas itu terjadi tadi, terjadi di masa lalu, terjadi yesterday, terjadi last night, terjadi 3 days ago, terjadi last week, dan sebagainya. Kalimatnya adalah she sang in front of the public. Dia bernyanyi di depan masyarakat, di depan umum ya. Kata kerjanya sang. Nah, di situ diperhatikan. Di dalam kata kerja bentuk kedua untuk orang he, she, it tidak terjadi penambahan SIS. Penambahan letter S atau IS itu hanya terjadi di he, she, it pada present simple. Di third person singular orangnya hanya ada 3, he, she, it ya. Celia perform in front of her fans. Celia perform itu mempertunjukkan ya, itu tampil gitu, tampil. Celia perform, Celia tampil in front of, di hadapan her fans, penggemarnya. Nah, kalian juga belajar di chapternya itu adalah chapter possessive adjective. Nggak bisa hanya satu ini aja cukup, nggak bisa. Anda belajar itu kata-kata seperti her, sejenisnya itu ada my, ada your, ada his, ada our, dan lain-lain. Angela cooks rice, meat, and vegetable. Nah, ini yang dibilang tadi, kata kerja itu cook tambah s karena itu untuk orang yang Angela atau she, untuk orang-orang third person singular ya. Artinya aktivitas itu dilakukan setiap hari, every morning, every day, atau every noon, dan lain-lain. Teacher Mike is explaining English grammar. Teacher Mike, Guru Mike sedang menjelaskan tata bahasa Inggris. Nah, ini tampilan present continuous. Kalimat ini adalah present continuous atau present progressive. Yaitu ciri-cirinya ada to be, am, is, are, ada verb 1 ing. Teacher Mike is explaining English grammar. Bagian English grammarnya kalian pahamin ketika di materi noun ketemu noun, kata benda ketemu kata benda. Maka mengartikan Indonesianya itu dari belakang, grammarnya duluan diartikan, tata bahasa Englishnya bahasa Inggris ya, sehingga English grammar itu tata bahasa Inggris. David lighted a cigarette and smoke. David menyalakan rokok dan asap. Gitu ya. Smoke itu asap ya. Gitu. Oh,
Oke, kita perbaikin ya. Terjadi kesalahan. David lighted a cigarette and smoke. David menyalakan rokok dan merokok. Smoke itu adalah kata kerja ya, merokok ya. Nah, ada tambahan ed pada lighted sama smoke. Nah, itu adalah terjadi di masa lalu. Artinya tense-nya adalah past simple. Grandmother went to a traditional market. Nenek pergi ke pasar tradisional. Di chapter yang lain kalian belajar menggunakan 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 the, itu adalah namanya apa ya? Kok jadi lupa. Artikel. Nah, artikel ya, ada kenapa itu adalah sebuah ya, di sini ya ada satu pasar tradisional. Nanti artikel itu belajarnya adalah dengan 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 the ya. Grandmother went berarti kata kerjanya adalah pergi. Jadi perubahannya dari go menjadi went, nggak memakai go karena terjadi di masa lalu ya, entah itu 2 hours ago, 2 jam yang lalu dan sebagainya. Robert sells watches. Oh ya, karena dia penjual jam, berarti dia sehari-hari ya. Clothes and accessories. Materi yang perlu kalian cari lagi di video yang lain adalah tambahan SIS pada kata kerja, tambahan SIS pada kata benda. Dalam kalimat ini, sales itu adalah kata kerjanya Robert. Ya, karena Robert itu he, karena he itu adalah he, she, it. Third person singular. Kata kerja itu butuh SIS. Nah, seperti itu. Robert sells watches. Robert itu jual jam tangan. Nah, kalau masalah jam itu beda clock sama watch. Kalau watch itu yang untuk tangan ya. Clothes and accessories. Johnson borrow some money. Kata kerjanya bentuk kedua, borrow. Dan tidak dibaca id-nya alias silent id. Chapter yang lain kalian butuh belajar bagaimana membedakan kata kerja bentuk kedua dan yang ketiga. Belajar juga mengenai some, mengenai a few, mengenai a little, a lots of, lots of, much, many. Johnson borrow some money. Angga visited. Yang tadi artinya Johnson minjam uang ya. Nah, minjam itu beda dengan meminjami. Belajar lagi kalian yang mana yang borrow, yang mana yang meminjami, yang mana yang meminjam itu beda. Angga visited a national museum and an art gallery. Nah, nya itu kan yang tadi belajar artikel. Ya, Angga visited. Nah, kali ini id-nya mesti diucapkan. Ya, tidak ada silent id di sini. Angga visited a national museum and an art gallery. Kita memang harus ketika jumlahnya satu pakai ya. A national museum and yang satu lagi baru an. Nah, menggunakan ini khusus. Makanya kalian masuknya ke materi artikel ya. An art gallery, ke galeri seni, ke museum nasional. Angga mengunjungi tersebut ya. Tetap semangat belajarnya, temukan teman yang bisa satu minat, satu interest, satu tujuan belajar bahasa Inggris. Kalau sekedar 5 pertemuan, 20 pertemuan, jujur sersat ingatkan kepada kalian kalau hanya 20 pertemuan, bahkan 30 pertemuan saja, they are not enough. Terima kasih, thanks for watching. Thanks for listening. See you later. Good luck dari Om Satyao.